Bayangkan gambaran orang yang hatinya mencari makhluk, mencari pujian manusia. Bangga dengan pujian manusia. Yang dicari hanya harta, hanya dunia. Itu tidak ada ubahnya seperti himar, keledai yang dijadikan alat tumbuk. Dia tidak pergi kemana-mana, walaupun berjam-jam dia lari, tapi setar dan finishnya itu juga. Pastikan keikhlasan, kemurnian karena Allah di dalam kalbu kita. Karena kalau ria, ibadah kita hapus. Ibadah kita hancur. Ibadah kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun, sekian ratus rakaat sholat yang kita lakukan, sedekah sekian banyak yang kita infakkan, tapi kalau di hatinya tidak ikhlas karena Allah, tidak murni karena Allah, tapi karena si A, si B, si C, maka sehebat apapun, sebanyak apapun kuantitas hitungan ibadah kita nihil di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ilmu tasawufnya tinggi, akhlaknya semakin mulia. Baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada semua manusia. Semakin tinggi ilmu tasawufnya, akhlaknya semakin tercermin. Maka Imam Ghazali mengatakan, Ghayatut tasawufi al-akhlakul karimah. Tujuan daripada tasawuf adalah ujungnya akhlakul karimah. Kalau merasa tinggi ilmu tasawuf, tapi dengan saudaranya tidak peduli, tetangganya sakit, tidak pernah menengoknya, itu dipertanyakan ilmu tasawufnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengkaji satu risalah yang ditulis oleh muassis, pendiri dari Thariqah Idrisiyah, Said Ahmad ibn Idris. Beliau namai risalahnya Bil Qawaid. Qawaid itu artinya aturan. Jadi bagi setiap kita sebagai para murid yang sedang belajar suluk. Suluk itu memperjalankan batin kita di mana Allah jadi tujuannya. Kita datang ke masjid ini, kalbu kita semata-mata karena Engkau ya Allah. Kita pergi ke kantor, hati kita yang dicari ridho Allah. Jadi Allah yang dicari, ridho Allah yang dicari. Itulah orang para penempuh jalan spiritual menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar suluk, memperjalankan kalbu kita menuju kepada tujuan cita-cita yang mulia, yaitu kepada Allah. Ada qawaidnya, ada pedomannya, ada aturannya. Jadi kalau orang tidak mau diatur, ya jadi binatang. Orang yang tidak mau diatur, silahkan jadi binatang. Maka oleh sebab itu, apa saja yang menjadi aturan, panduan dalam menempuh Allah, memperjalankan kalbu kita, taqarrub selalu mendekat kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, betapa mahalnya orang yang kalau di hatinya sudah tumbuh, Allah lah cita-cita hidupnya. Mahal sekali. Sebab kebanyakan manusia yang dikejar adalah makhluk. Yang dikejar adalah harta. Dalam hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, La tarhal min kaunin ila kaunin. Hai murid-muridku, janganlah engkau berangkat dari makhluk menuju makhluk. Dari makhluk ke makhluk, dari makhluk ke makhluk. Itu saja. Fatakunu kahimari roha. Kalau demikian kau akan seperti keledai. Di Mesir dulu dijadikan alat untuk menumbuk gandum. Diikat kepalanya, dia suruh muter terus. Kalau keledai itu suruh terus muter, kira-kira kemana itu perginya? Kemana Pak? Jadi nggak kemana-mana. Startnya di situ, finishnya di situ. Bayangkan gambaran orang yang hatinya mencari makhluk, mencari pujian manusia. Bangga dengan pujian manusia. Yang dicari hanya harta, hanya dunia. Itu tidak ada ubahnya seperti himar, keledai yang dijadikan alat tumbuk. Dia tidak pergi kemana-mana, walaupun berjam-jam dia lari, tapi setar dan finishnya itu juga.
Walakinir hal minal kauni ilal mukawin. Akan tetapi pergilah engkau wahai murid dari makhluk, startnya, finishnya adalah Allah. Jadi jadikan Allah sebagai tujuan hidup kita. Setiap aktivitas, niat kita, nawaitu kita selalu lillah. Karena Allah dan mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut orang-orang yang sedang belajar suluk, memperjalankan hatinya menuju kepada Allah. Gak banyak-banyak, hanya 4 saja kaidahnya, aturannya. Yang pertama, bagi seorang murid sebelum masuk dirinya dalam satu perkara dari perkara kehidupan, dari urusan-urusan kehidupan, dari bangun tidur sampai tidur kembali sebelum masuk, baik perkara itu yang diucapkan sebelum kita mengucap, atau bentuk perbuatan atau program. Maka falya'lam, maka ketahuilah, harus diingat, notis catatannya. Annallaha, sesungguhnya Allah, la budda, pasti, ayuqifahu, akan mendudukanmu baina yadayhi, di hadapan Allah nanti di hari kiamat, wa yas'aluhu, dan Allah akan bertanya tentang perkara itu, anzalikal amri, dari perkara itu. Yang pertama, aturan orang yang suluk melakukan perjalanan spiritual menuju kepada Allah setiap harinya, sebelum berbuat, sebelum berucap, perhatikan, timbang dulu ucapan dan tindakan itu bimizanis syariah, dengan timbangan syariat halal dan haram. Jadi ucap jangan asbun, asal bunyi, asal tindak. Timbang dulu dengan mizan, timbangannya syariat yang menentukan halal dan haramnya. Kenapa? Sebab satu waktu nanti di hari kiamat, perkara tersebut, baik ucapan maupun tindakan, itu akan dipertanyakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh sebab itu, timbang dulu halal apa haram, boleh apa tidak. Maka dengan demikian, kaidah yang pertama adalah kita harus tahu tentang fikih Islam, tentang aturan-aturan ibadah, tentang halal dan haram. Jadi yang pertama, Bapak Ibu sekalian, kuasai ilmu fikih, di situ ada ketentuan halal dan haram. Nah, maka oleh sebab itu, sebelum berucap dan bertindak, timbang dulu apa yang kita ucapkan, timbang dulu apa yang akan kita perbuat dengan timbangan syariat, timbangan fikih. Di situ yang mengatur halal dan haramnya. Artinya, yang disebut halal dan haram itu bukan zatnya saja, tapi cara memperolehnya sama harus diperhatikan. Sebab nanti hisaban di hari kiamat, urusan harta itu 2 pertanyaan. Depan dan belakangnya ditanya. Dari mana kau dapatkannya? Dengan cara apa? Halal apa haram? Sudah dapat, untuk apa kau belanjakan itu? Maka oleh sebab itu, kaidah yang pertama menuntun kepada kita, sebelum berucap dan bertindak, pastikan kehalalannya, legalitas hukumnya. Itulah ilmu fikih namanya yang menuntun. Para ulama di abad ke-3 Hijriah, dari syariat itu apa syariat itu? Syariat itu adalah ismun limajmu'il ahkam at-taklifiyah. Yang disebut dengan syariat adalah nama dari kumpulan hukum-hukum taklifi. Taklif itu yang dibebankan oleh Allah kepada hambanya. Ada 2 aspek. Ada aspek kepada zohir kita, panca indera kita, syariat itu, hukum itu. Ada kepada aspek kolbu kita. Kalau hukum taklifi yang dibebankan kepada hambanya, masuk kepada aspek zohir manusia, panca indera manusia, suruh sholat, suruh puasa, suruh zakat, tinggalkan zina. Zohir kita yang diperintah dan dilarang, maka disebut ilmu fikih. Tapi kalau syariat Islam, hukum-hukum taklifi yang dibebankan kepada manusia, masuk kepada kolbu manusia. Suruh sabar tuh kaki apa hati? Sabar, isbir, sabarlah,
perintah yang diperintahkan sabar, kaki apa hati? Fal yatawakkal 'alallah, firman Allah, bertawakallah kepada Allah. Perintah yang suruh tawakal itu kepala atau hati? Hati. Nabi bersabda, izhad fi dunia, juhudlah engkau di dalam dunia, yuhibbakallah, Allah mencintaimu. Juhud itu di tangan atau di hati? Di hati. Kalau ada hukum taklifi yang dibebankan kepada hamba, baik perintah, kemudian larangannya, iyakum wal hasada, sabda Nabi, jauhilah penyakit hasad. Al-hasad yakulun nar, yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Sebab hasad itu menghabiskan kebaikan kita, amal soleh kita seperti api yang menghabiskan kayu bakar. Kalau ada hukum taklifi yang dibebankan kepada hamba, masuknya kepada aspek batin, baik perintah maupun larangan. Perintah seperti tawakal, syukur, sabar, larangan seperti berbuat hasad, ujub dan takabur tuh masuknya hati. Maka kata para ulama, hukum taklifi itu adalah masuk ke dalam ilmu tasawuf. Jadi kalau demikian, fikih dan tasawuf adalah sama-sama lahir dari kandungan syariat Islam. Maka oleh sebab itu, agama kita itu terdiri dari akidatun wa syariatun. Itulah Islam. Dua esensi. Pertama akidah, tauhid. Yang kedua syariat, aturan dan hukum. Sementara syariat itu ada yang masuk ke aspek zahir disebut ilmu fikih. Ada syariat, aturan yang masuk ke dalam aspek batin disebut tasawuf. Jadi kalau demikian, tauhid, fikih, dan tasawuf ketiga-tiganya inti dari ajaran agama kita. Para ulama menyebutnya arkanuddin, rukun agama kita. 3, tauhid, fikih, dan tasawuf. Syekh Ahmad ibn Idris itu terkenal oleh para peneliti disebut neosofism. Tasawufnya neosufism, artinya tasawuf yang dikembalikan kepada ajaran Islam yang sesungguhnya, tidak tercampur dengan ajaran-ajaran lain. Salah satunya adalah mengharmonikan antara fikih dengan tasawuf. Amalan zahir dengan amalan batin. Seperti Imam Al-Ghazali di abad ke-5 Hijriah yang telah sukses mengharmonikan antara fikih dan tasawuf. Ahli zahir dengan ahli batin. Maka dalam risalah ini jelas-jelas Syekh Ahmad ibn Idris mengharmonikan kembali antara fikih dan tasawuf. Maka nomor pertama, pelajari ilmu fikih supaya tahu halal dan haram. Kaidah yang kedua, aturan yang kedua, alla yaf'ala fi'lan wa la yaqulu qaulan. Hei murid, jangan melakukan satu perbuatan, jangan mengucap satu ucapan hatta yaksida bihi wajhallah. Sampai hati kita punya niat lillah karena Allah. Kalau ternyata di dalam kolbu kita ada tujuan-tujuan selain Allah, wa ghasala qalbahu min kulli syaibatin lighorillah, bersihkan, basuh dulu hati kita dari segala campuran-campuran selain Allah. Jadi tercampur keikhlasan dengan selain Allah, maka bersihkan terlebih dahulu. Artinya Bapak Ibu sekalian, kaidah yang kedua menuntun kepada kita, bersihkan hati kita supaya tumbuh keikhlasan sebelum berucap atau sebelum bertindak. Sebelum melangkah, kaidah yang kedua, periksa isian kolbu kita. Ini kaki melangkah mau ke masjid ya, tapi hati kita karena siapa ini? Karena tetangga, karena DKM, karena sahabat, malu kalau nggak ke masjid. Periksa dulu hati kita. Pastikan keikhlasan, kemurnian karena Allah di dalam kolbu kita. Karena kalau ria, ibadah kita hapus. Ibadah kita hancur. Ibadah kita tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun, sekian ratus rakaat sholat yang kita lakukan, sedekah sekian banyak yang kita infakkan, tapi kalau di hatinya tidak ikhlas karena Allah, tidak murni karena Allah, tapi karena si A, si B, si C, maka sehebat apapun, sebanyak apapun kuantitas hitungan ibadah kita nihil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka
keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Tidaklah orang yang beriman diperintahkan kecuali ibadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan karena Allah dalam menjalankan agamanya. Ikhlas karena Allah. Jadi hamba yang tulus, penghambaan yang penuh kepada Allah, lillah, maka Allah lah yang dijadikan tujuannya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, orang yang sudah mengenal Allah, cukuplah Allah yang membalas kita. Gak butuh pujian dari manusia. Gak butuh pujian dari manusia. Sedihnya di hari kiamat nanti, kita berharap tabungan kita banyak, deposito kita banyak untuk di akhirat, ternyata kosong. Kenapa? Hatinya. Maka yang kedua menuntun, bersihkan hati kita sebelum beramal, pastikan hati kita lillah karena Allah. Kalau masih ada karena A, karena si B, keluarkan dulu. Bersihkan dulu hati kita supaya ikhlas itu dari kholas, artinya murni karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu. Aturan yang ketiga, ayyuwatina qalbahu 'ala rahmah li jami'il muslimin kabirihim wa sagirihim wa yu'tiyahum haqqal Islam minat ta'zimi wa tauqir. Ayyuwatina qalbah, penuhi hati para murid dengan apa? 'Ala rahmah, kasih sayang. Penuhi hati kita dengan rahmat, kasih sayang. Kepada siapa? Li jami'il muslimin, ke semua kaum muslimin. Ke semua kaum muslimin. Kabirihim, kepada yang besar. Wasagirihim, umurnya mungkin di bawah kita. Wa yu'tiyahum, dan berikan kepada orang Islam itu haqqal Islam, hak Islam. Apa hak Islam itu? Ta'zim, mengagungkan. Tauqir, memuliakan. Mengagungkan dan memuliakan muslim yang lain, itu hak bagi mereka. Jadi kita punya kewajiban Bapak Ibu sekalian, menghormati, memuliakan saudara kita yang muslim. Maka oleh sebab itu, penuhi hati kita dengan kasih sayang kepada mereka. Jangan ada di hati kita ada ruang kosong kebencian. Innaka la'ala khuluqin adim. Sesungguhnya engkau benar-benar di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Inilah kaidah yang keempat. Semakin ilmu tasawufnya tinggi, akhlaknya semakin mulia. Baik akhlak kepada Allah maupun akhlak kepada semua manusia. Semakin tinggi ilmu tasawufnya, akhlaknya semakin tercermin. Maka Imam Ghazali mengatakan, Ghayatut tasawufi al-akhlakul karimah. Tujuan daripada tasawuf adalah ujungnya akhlakul karimah. Kalau merasa tinggi ilmu tasawuf, tapi dengan saudaranya tidak peduli, tetangganya sakit, tidak pernah menengoknya, itu dipertanyakan ilmu tasawufnya. Jadi semakin tinggi ilmu tasawuf, semakin mulia akhlaknya, semakin perhatian, care kepada sesamanya. Itu saja 4 kaidah yang harus kita praktekkan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan besar manfaatnya bagi kita semua. Kita hayu terus suluk, mumpung kesempatan masih ada, mumpung kesempatan masih hadir di hadapan kita untuk menyusul kekurangan kita di masa lalu, untuk menyusul kekurangan kita di masa lalu. Ibarat waktu sudah mendekati waktu maghrib, jangan nunda lagi, praktekkan yang 4 ini, maka insya Allah Bapak Ibu sekalian, hati kita ini akan sampai kepada Allah. Maka kita akan bahagia dunia, bahagia di akhirat. Demikian Bapak Ibu sekalian.